Oke, berikutnya akan kita lihat teknik transformasi fungsi peubah acak kontinu. Ya, langkahnya seperti apa? Kita lihat di sini. Jika dipunyai suatu peubah acak kontinu X dengan fungsi kepadatan peluang Fx, pada bagian lain terdapat variabel random Y yang merupakan fungsi dari variabel random X, di mana ini adalah transformasi satu-satu, ya, sedemikian rupa bahwa untuk Y sama dengan UX akan bisa kita temukan jawaban tunggal untuk X yang dinyatakan dalam Z, yaitu fungsi inverse X sama dengan WY. Maka dengan teknik transformasi, fungsi kepadatan peluang dari Z tidak lain adalah seperti ini. GZ, Z ini adalah Fxwj, berarti kan WZ adalah fungsi inverse-nya, ya, dikalikan dengan harga mutlak dari turunan pertama dari fungsi inverse-nya. Atau seringkali dituliskan seperti ini. GY adalah Fx WZ dikalikan dengan harga mutlak dari Jacobi transformasi. Ya. Nah, kalau misalkan Y itu adalah fungsi satu-satu yaitu UX dan ini adalah monoton naik begitu ya, maka bahwa UX ini nilainya kurang dari sama dengan Y, jika dan hanya jika fungsi inverse X kurang dari sama dengan WZ, ya, ini akan kita peroleh satu bentuk seperti ini. Ya, jadi sekali lagi bahwa Y sama dengan UX dikatakan monoton naik, maka akan berlaku bahwa ketika UX ini kurang dari sama dengan Y, maka harus berlaku bahwa X akan kurang dari sama dengan WY. Dengan demikian, kita akan memperoleh CDF-Z-nya dengan bentuk seperti ini. Fz, Z itu adalah probabilitas UX, perhatikan UX itu adalah variabel random dari Z kurang dari sama dengan Y, ya. Maka ini akan sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan WZ. Perhatikan ini sudah bicara fungsi inverse. Sehingga ini akan sama dengan Fxwy. Jadi Fx dengan X-nya adalah fungsi inverse-nya. Akibatnya apa? Kalau kemudian kita turunkan CDF ini, turunan pertama, maka kita akan mendapatkan fungsi kepadatan peluang dari variabel random Z. Ya, jadi turunan pertama terhadap CDF fungsi inverse dalam XWZ ini tidak lain adalah akan sama dengan PDF dari peubah acak Z, dan dalam hal ini dikalikan dengan harga mutlak dari turunan pertama dari fungsi inverse-nya. Tentu saja dalam hal ini asumsinya adalah bahwa Jacobinya itu positif. Ya, seperti itu. Nah, jika yang kita punya Y sama dengan UX sebagai fungsi satu-satu dan monoton turun, ya, ini artinya bahwa ketika UX kurang dari sama dengan Z, maka fungsi inverse-nya WY juga akan kurang dari sama dengan X, seperti itu, ya. Nah, maka dalam hal ini bahwa CDF-FZ, ya, CDF-FZ ini bisa kita tuliskan sebagai berikut, ya. Peluang UX kurang dari sama dengan Z, ya. Karena di sini X-nya atau WZ-nya kurang dari sama dengan 0, dengan kata lain X-nya lebih dari sama dengan WZ, maka bisa kita tuliskan begini. Probabilitas X lebih dari sama dengan WZ. Ingat, probabilitas X lebih dari A sama dengan 1 minus probabilitas X kurang dari A. Ya, analog dengan itu, probabilitas X lebih dari sama dengan WY akan sama dengan 1 minus probabilitas X kurang dari sama dengan WY, atau 1 minus CDF Fx dengan harga X-nya itu adalah WY, seperti itu. Akibatnya ketika ini kita ambil turunan yang pertama kali, maka kita akan mendapatkan
fungsi kepadatan peluang dari peubah acak Z, ya, seperti ini. Nah, keadaan ini bisa diperluas apabila kita mempunyai K buah vektor peubah acak kontinu. Jadi kalau kita punya X1, X2 sampai dengan XK dengan fungsi kepadatan peluang gabungan Fx1, X2 sampai XK yang positif, gitu ya, pada suatu daerah asal A, dan di bagian lain ada sebuah transformasi satu-satu, yaitu fungsi peubah acak YI yang merupakan fungsi terhadap variabel asal X, ya, untuk harga-harga I12 sampai dengan K, begitu ya, maka kita akan bisa menemukan fungsi inverse-nya, yang kemudian dari fungsi inverse inilah kita pakai untuk menentukan join PDF dari variabel random Z. Jadi Anda perhatikan di sini, ketika kita perluas untuk K variabel acak X dan di sana ada fungsi Z-nya, maka join PDF dari Z tidak lain adalah Fx W1 Y1 sampai dengan YK sampai X ke K ini adalah WK, yaitu Y1 Y2 sampai dengan YK, seperti itu ya. Jadi saya kira ini bisa saya hapus di sini ya. Nah, ini ya dikalikan dengan determinan dari Jacobi. Perhatikan, hati-hati di sini ya, hati-hati di sini bahwa dalam hal kita punya lebih dari satu variabel random, maka kita tidak lagi berbicara di sana adalah turunan terhadap satu variabel random yang kemudian kita ambil harga mutlak, melainkan Jacobi untuk lebih dari satu variabel random tidak lain adalah determinan dari matriks ini. Ya, Anda perhatikan, ini adalah dx1 terhadap dy1, fungsi inverse pertama diturunkan terhadap peubah acak y1, fungsi inverse kedua diturunkan terhadap peubah acak y yang kedua, sampai dengan peubah acak y yang ke K. Demikian seterusnya sampai dengan fungsi inverse variabel random ke K terhadap y ke K, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita persempit menjadi dua variabel random ya, maka kita akan memperoleh satu bentuk seperti ini ya. Peubah acak kontinu X1 dan X2 dengan PDF gabungan Fx1 X2. Pada bagian lain ada peubah acak Y1, Y2 yang merupakan fungsi dari peubah acak asal, begitu ya. Maka dengan fungsi inverse yang sudah diperoleh, yaitu X1 W1 Y1 Y2, kemudian X2 W2 Y1 Y2, gitu ya. Maka PDF gabungan Y1 Y2 tidak lain adalah seperti ini. G1 Y2 adalah F W1 Y1 Y2 W2 Y1 Y2 dikalikan dengan harga mutlak dari Jacobinya, di mana Jacobinya itu adalah determinan matriks yang berukuran 2 kali 2. dx1 dy1, dx1 dy2, dx2 dy1, dx2 dy1. Nah, inilah yang kemudian kita ambil determinannya, ya, seperti itu. Oke, kita akan melihat contoh dari fungsi peubah acak kontinu sebagai berikut. Ya, misalkan X1, X2 adalah dua peubah acak yang independen dengan join PDF seperti ini. Ya. Pada bagian lain terdapat fungsi peubah acak Y1, Y2 yang didefinisikan dengan Y1 sama dengan jumlahan dari X1, X2
Kemudian Y2 itu adalah X1 dibagi dengan X1 plus X2. Seperti apakah join PDF dari Y1 Y2 dengan menggunakan teknik transformasi? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan mencari fungsi inverse-nya. Ya, kita punya Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2-nya X1 dibagi X1 plus X2. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan Y2 itu adalah X1 dibagi dengan Y1. Dengan demikian, X1 sama dengan Y1 dikalikan dengan Y2. Ya. Berikutnya, untuk fungsi inverse X2 tidak lain adalah karena Y1 sama dengan X1 plus X2, maka X2 adalah Y1 minus X1. Dengan X1-nya adalah Y1, Y2, kita peroleh X2 adalah Y1 minus Y1, Y2, yang bisa kita tuliskan dengan ini. X2-nya adalah Y1 dikalikan dengan 1 minus Y2, seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu, dari fungsi inverse ini, kita akan mendapatkan Jacobi dengan cara seperti ini. Fungsi inverse pertama, X1 kita turunkan terhadap Y1, sehingga kita peroleh Y2. X1 kita turunkan terhadap Y2, kita peroleh Y1. Demikian halnya dengan X2, kita turunkan terhadap Y1, kita peroleh 1 minus Y2. Dan kita turunkan terhadap Y2, kita peroleh minus Y1. Sehingga Jacobinya adalah Y2 kali minus Y1 dikurangi dengan Y1 kali 1 minus Y2 yang bisa kita tulis dalam bentuk sederhana yaitu minus Y1. Ya, ini adalah Jacobinya. Nah, sekarang perhatikan untuk menentukan batas-batas dari nilai variabel random Z baik itu Y1 maupun Y2. Kita lihat lagi bahwa fungsi yang kita punya itu berlaku untuk X1 maupun X2 antara 0 sampai tak hingga, masing-masingnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, batas untuk Y1 tidak lain adalah X1 plus X2, sehingga kita peroleh Y1-nya itu adalah 0 sampai dengan tak hingga. Hati-hati dengan Y2, karena Y2 ini dia adalah X1 dibagi X1 plus X2, atau Y2 ini adalah X1 dibagi dengan Y1, maka dalam hal ini Y2 itu maksimumnya dia adalah Y1 gitu ya. Artinya begini. Perhatikan, seandainya kita punya X1-nya 0 ya, kemudian X2-nya 0, kita juga akan punya di sini batas terkecilnya 0. Dalam hal kita punya X1-nya 2 misalkan sini 2, kemudian X2-nya 0, kita akan punya 2 dibagi dengan 2, itu adalah 1. Ya. Dalam hal X1-nya itu 1000, X2-nya ini 100, tentu Anda akan punya 1000 dibagi dengan 1100. Artinya Anda bisa melihat bagaimana bahwa Y2 itu maksimumnya adalah 1. Ya, seperti ini. Jadi sekali lagi, saya ulang sekali lagi, bahwa Y2 itu maksimumnya adalah 1. Nah, setelah kita peroleh fungsi inverse, kita peroleh batas-batas, kita akan mendapatkan join PDF dari variabel random Y1 dan Y2. Ya, coba kita ambil terlebih dahulu, kita lihat lagi fungsi yang kita punyai tadi. Ya, perhatikan di sini, kita tadi mempunyai fungsi X1, X2 join PDF-nya seperti ini. Ya, maka join PDF dari Y1, Y2 adalah Fx WY1, WY2, W2, Y2, Y1 ya. Saya ulang lagi, join PDF Y1, Y2 adalah Fx dalam kurung W1, Y1, Y2, W2, Y1, Y2 dikalikan dengan harga mutlak dari Jacobinya. Oleh karena itu, kita peroleh bentuk begini, ya. 1 per gamma alfa gamma beta, gitu ya. Kemudian, perhatikan ini X1.
X1 kita itu adalah Y1, Y2. Oleh karena itu, kita gantikan X1-nya dengan Y1, Y2. Ya. X2 kita itu adalah Y1 dikalikan 1 minus Y2. Oleh karena itu, kita gantikan X2 dengan Y1 dikalikan 1 minus Y2. Ya. Demikian halnya dengan ini, E berpangkat minus X1 minus X2. Minus Y1 Y2 minus Y1 plus Y1 Y2. Minus jadi plus ya. Sehingga kita peroleh di sini adalah E berpangkat minus Y1. Dikalikan harga mutlak dari Jacobi. Kita lihat Jacobinya adalah negatif Y1. Sehingga kita kalikan dengan harga mutlak dari negatif Y1. Sehingga kita peroleh bentuk begini. Ya, Y2 pangkat alfa min 1, kita gabung yang terdiri dari variabel random Y2, 1 minus Y2 pangkat beta min 1, begitu. Perhatikan untuk Y1, kita punya Y1 pangkat alfa min 1, kita punya positif Y1 setelah diambil harga mutlaknya, sehingga di sini tinggal Y1 pangkat alfa. Kita punya Y1 pangkat beta min 1, sehingga kita punya Y1 pangkat alfa plus beta min 1. E berpangkat minus Y1. Ya. Inilah join PDF dari Y1, Y2 dengan menggunakan teknik transformasi. Dan fungsi ini berlaku untuk Y1 antara 0 sampai tak hingga, sedangkan Y2-nya antara 0 sampai dengan 1, dan fungsi ini akan bernilai 0 untuk harga-harga Y1 dan Y2 yang lain. Ya. Nah, itulah contoh dari teknik transformasi untuk fungsi peubah acak. Ya, kita akan melihat teknik MGF pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.